Motor ini pakai mesin 250 cc tapi 1 silinder dan harganya udah makin mahal, tapi bisa laku banget. Ya, inilah dia Honda CR-V 250 Rally. Waktu dikenalin pertama kali di tahun 2017, motor ini tuh harganya cuma 62 jutaan lah. Sekarang udah 92 jutaan, artinya udah naik 30 juta ya, kurang lebih ya. Tapi ini motor indennya lumayan banyak, peminatnya banyak, bahkan saya ingat di forum-forum ada yang ngejual model 2021 Grace tapi udah ada plat nomornya, jatuhnya kan second ya, dengan harga 1 jutaan. Kenapa sih motor ini bisa laku banget? Kita akan kupas 5 alasan kenapa Honda CR-V 250 Rally ini bisa laku banget di Indonesia. Alasan pertama adalah motor ini punya desain rally look yang unik banget. Ini terinspirasi dari Honda CR-V 450 Rally yang dipakai sama Honda di Rally Dakar. Dan stylingnya itu memang ciri khasnya seperti ini, yaitu dia berbasis motor trail, lalu dia punya bodi depan yang menutup sampai bagian bawah dan ada tower atau ada windshieldnya. Lalu kalau di motor yang rally-nya, yang dipakai rally itu ada dudukan buat panel meternya, lalu ada dudukan juga untuk navigasi atau mapnya gitu lah ya. Makanya di bagian lampu ini tinggi dengan rangka-rangka yang kokoh dan ini bisa dimanfaatkan untuk dudukan GPS. Selain bentuk rally yang unik, dia juga punya lampu depan yang unik juga. Dia lampunya asimetris, jadi gede kecil gitu, nggak imbang ya. Biasanya kan ya kanan kiri bentuknya sama. Kalau ini asimetris, bulat. Yang bagian kanan nih agak kecil ini untuk lampu jauhnya, sementara untuk lampu dekatnya di sebelah kiri yang punya diameter lampunya lebih besar. Waktu pertama kali dikenalkan di Indonesia, motor ini tuh punya bodi belakang tuh yang terlihat lebih gemuk. Jadi semacam bodi belakang dari motor trail yang memang menutup sampai ke kanan kirinya. Nah, baru di model 2021 ini ada revisi di bagian bodi yang membuat motor ini lebih ramping dan bisa dilihat dari toolkit boxnya ini. Kalau dulu ini tertutup sama cover bodi samping, sekarang dia terlihat lebih menonjol karena cover bodinya dibuat lebih pendek. Alhasil kotak toolkitnya nongol, knalpot pun juga lebih terlihat. Dan karena motor ini pakai basis dari Honda CR-V 250L yang merupakan motor trail 250 cc yang ada di Thailand, maka nggak heran kalau motor ini punya postur yang cukup tinggi. Update lagi di tahun 2021 adalah panel meternya. Jadi kita lagi riding, desain panel meter tuh lebih fresh karena bentuknya tuh lebih mengotak ketimbang model sebelumnya yang agak kayak semacam trapesium gitu ya. Alasan yang kedua, motor ini pas buat cross country ataupun menjelajah ke tempat-tempat yang unik ya. Jadi nggak semua jalan mulus bisa dilibas pakai motor ini. Apalagi di model terbarunya ini dia punya bobot yang lebih ringan 3 kg menjadi 152 kg aja dari sebelumnya 155 kg. Hal ini karena ada perubahan di bagian lengan ayun yang terbuat dari aluminium dan juga bagian rangka, dan bagian rangka di bawah ini untuk sambungannya pakai rangka forge ya, rangka aluminium yang ditempa. Jadi lebih padat dan kuat tapi bobotnya tetap lebih ringan. Dengan bodi yang makin ramping tadi yang seperti sudah saya singgung di awal, motor ini makin enak untuk dipakai cross country untuk melibas berbagai macam jalan seperti kalian lihat di video-video ini. Nah, itu enak banget buat bermanuver di berbagai macam kondisi jalan. Apalagi di generasi terbaru ini juga sudah dilengkapi fitur baru yaitu assist dan slipper clutch. Jadi mau sering-sering kopling juga berasa enteng banget nih, nggak ada masalah. Pakai satu jari aja nih bisa ditarik koplingnya. Enteng dan berefek banget. Bagi kalau kalian pakai motor ini di kemacetan kota ya, nggak akan cepet lelah, nggak akan cepet pegel di bagian tangan kiri. Terus tangkinya juga sudah membesar, jadi pada model 2021 tingginya membesar jadi 12,8 liter dari yang sebelumnya cuma 10 liter aja. Makanya kalau lihat dari frontal samping,
bagian tangki ini pasti terlihat lebih menonjol kayak semacam punuk ontanya gitu, dan berimbas juga ke bagian jok yang juga sedikit berubah, terutama di bagian ujung sini yang nempel dengan tangki bahan bakar. Nah, tangkinya ini 12,8 liter, jauh lebih besar dibandingkan Honda CR-V 250L yang baru aja dirilis Honda di IIMS kemarin, yang tangkinya itu cuma 7,8 liter. Jadi ada beda 5 liter lebih besar tangkinya dibandingkan Honda CR-V 250L. Dan karena tangki yang lebih besar tadi, makanya akan lebih asik dan lebih berasa nyaman ke kita sebagai pengendara ketika melakukan riding ke tempat-tempat yang sepi dan jarang pembensin besar. Mungkin kebanyakan eceran. Dengan tangki lebih besar, pastinya lebih nyaman lah, karena jarak tempuhnya akan jadi lebih jauh. Nah, berikutnya posisi ridingnya ini dia cukup tinggi teman-teman. Nah, ini 885 mm untuk tinggi joknya. Makanya saya yang punya tinggi badan 172 cm masih berasa jinjit. Ini karena permukaan jalannya bebatuan ya, jadi nggak rata. Tapi kalau di aspal ini saya berasa lebih jinjit dari ini. Dan setangnya lebar, ini memudahkan kita untuk bermanuver. Dan kalian bisa lihat tangan saya rileks banget. Posisinya pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadi emang asik banget buat di riding. Nah, terus pijakan kakinya dia pakai footstep, ada lapisan karetnya, tapi lapisan karetnya bisa dilepas supaya ketika emang kalian mau fokus ke jalan yang lebih off-road, tinggal dilepas karetnya maka langsung ke bagian footstep yang besi. Jadi besi yang udah ada gerigi-geriginya gitu, jadi lebih ngegrip ke sepatu. Karena motor ini juga dipakai untuk berbagai macam kondisi jalan, bukan nggak mungkin kita riding pakai motor ini dengan menggunakan sepatu boot yang tingginya tuh bisa sampai sebetis. Nah, di bagian bodi depan ini dia dibuat lebih ramping supaya tidak mengganggu kenyamanan pengendara ketika menggunakan sepatu boot. Jadi, nah di bagian sini nih lekukannya tuh lebih ngepas di kaki dan nggak mengganggu ataupun nggak ngeganjel karena sepatunya mentok dengan bodi depan. Alasan yang ketiga, motor ini punya rangka dan kaki-kaki yang sudah mumpuni banget buat belusukan, buat jalan aspal mulus, buat jalur cross country. Ini nggak ada masalah karena memang speknya sudah pas banget dengan basis motor trail Honda CR-V 250L. Nah, di motor ini dia pakai rangka tipe Somi double cradle dengan ciri khas ada dua pipa besi yang berada di bawah kolong mesin di bagian sini nih, atau Honda menyebutnya dengan twin tap. Nah, rangkanya dibuat lebih ringan dengan penggunaan material aluminium forged buat sambungan rangka bawah seperti yang udah kita jelaskan di awal, dan lengan ayunya sudah pakai aluminium. Nah, bobot rangka ini lebih ringan untuk menyesuaikan kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar dari sebelumnya, jadi nambah 2,8 liter. Jadi ketika motor ini diisi tangki penuh, alhasil bobotnya nggak akan melonjak tajam, justru malah tereduksi 3 kg lebih ringan dibandingkan generasi pertama yang masuk ke Indonesia. Terus bahan lainnya adalah engine mountingnya. Ini dibuat lebih tinggi, kalau menurut saya supaya mesin ini jauh lebih aman ketika dipakai lewatin berbagai macam medan, jadi nggak gampang kebentur bagian bawah mesinnya, jadi lebih safety. Dan dia juga ada penyesuaian di bagian suspensi depan. Dia sekarang travel suspensinya menjadi 260 mm, nambah sekitar 10 mm dibandingkan model yang awal masuk ke Indonesia. Dan travel ini sama dengan suspensi belakang juga. Nah, ini redamannya di bagian suspensi sama-sama empuk di depan dan di belakang. Buat saya yang punya bobot 72 kg dengan membawa ya tas ransel biasa lah. Ayunannya, redamannya ini ajib banget. Apalagi di bagian belakang suspensinya sudah pakai link. Jadi ayunannya tuh berasa lembut banget, gak yang langsung menghentak ketika melibas lubang jalan yang lumayan dalam. Dan karena motor ini punya karakter suspensi yang empuk, jadi ketika kita melakukan pengereman mendadak, dive-nya motor atau bagian depannya ini menukir itu cukup dalam, jadi terkadang feeling itu kayak kita mau kelempar ke depan gitu ya. Yaitu adalah konsekuensi dari suspensi depan yang memang empuk banget. Dan karena karakter suspensinya yang memang empuk banget ini, ya buat kecepatan tinggi berasa limbung. Saya waktu ngambil data akselerasi sampai 136 km per jam, motornya tuh goyang banget. Jadi memang benar-benar harus stabil megangnya, harus benar-benar kuat. Dan hal yang sama ketika dipakai untuk menikung cepat. Ya memang bukan peruntukannya ya, apalagi di jalan aspal. Memang nggak seperti itu, jadi harusnya sambil di counter motornya. Dan hati-hati juga ban bawaan ini pakai ban tapak kasar, ban tahu gini. Jadi kalau di aspal ya udah santai aja. Kalau udah ketemu jalan rusak, baru hajar. Untuk peleknya dia pakai depan lingkar 21 inci dan di belakang pakai 18 inci. Bannya dari IRC. Dan untuk pengereman dia sudah pakai cakram depan belakang, cuman dia non ABS. Sementara yang ada di Thailand ataupun di Jepang, dia sudah ada ABS di pengeremannya, tapi ada tombol selektor untuk mematikan fitur tersebut. Hal yang keempat adalah mesinnya.
Dia pakai basisnya itu dari Honda CBR 250R yang CBR 250 MC41, mesin 250 cc, silinder tunggal yang disesuaikan lagi untuk penggunaan ke motor trail di CRF 250L ataupun CRF 250 Rally. Speknya 4 tak DOHC, 4 katup pendingin cairan dengan ukuran piston 76 mm dan langkah pistonnya 55 mm serta rasio kompresinya 10,7 banding 1. Dia mampu menghasilkan output maksimal di angka 25,7 PS dan torsi maksimal 23,1 Nm. Ini tenaga dan torsi itu naiknya lumayan dibandingkan model pertama sebelum facelift ini. Kenaikan tenaganya 0,9 PS dan torsinya 0,5 Nm. Ini perubahan di bagian mesinnya ini banyak banget. Karena memang di CRF 250 Rally yang awal saya pernah mencoba, memang tarikan bawah itu agak kurang dan juga kurang responsif juga. Makanya di versi terbaru ini ada beberapa update di bagian internal mesinnya. Mulai dari sistem pendinginan, kalau dulu radiatornya ada di kiri, sekarang ada di kanan. Makanya sekarang itu kalau kena macet yang berasa panas itu paha bagian kanan. Ada update juga di noken asnya atau di camshaft untuk durasinya in dan juga durasi X-nya yang disetting untuk mengail torsi lebih besar. Lalu karena ada penurunan bobot yang pastinya power to weight ratio juga lebih baik. Lalu box filternya juga lebih baru. Dia punya volume yang lebih besar supaya bisa menampung udara lebih banyak ketika kita buka gas dengan cepat. Gak ada gejala ngok yang menandakan mesin kekurangan pasokan udara. Knalpot juga didesain ulang. Kalau dari tampak luarnya memang seperti nggak ada perubahan, tapi yang dirubah adalah settingan di dalamnya, yaitu sekat-sekatnya diatur ulang supaya bisa membantu mendapatkan torsi dan tenaga maksimal. Dan karena tenaganya lebih besar dan juga diikuti penurunan bobot yang 3 kg lebih rendah, alhasil power to weight ratio motor ini juga lebih baik. Karter mesinnya ini kuat banget di putaran bawah, apalagi di gigi 1 itu torsinya ngegentak banget. Cuma memang gigi 1 ini nafasnya tidak terlalu panjang, berbeda ketika sudah pindah ke gigi 2. Nah, gigi 2 ini kayaknya power bandnya itu lebih kuat ya. Karena ketika kita macet-macetan pun kecepatan di bawah 20 km per jam, manteng di gigi 2 pun motor masih kuat untuk berjalan tanpa perlu kita harus pindah ke gigi 1. Lalu untuk gigi 3, 4, 5 dan seterusnya tidak masalah sama sekali sampai motor ini bisa melaju di kecepatan maksimal 136 km per jam. Alasan yang kelima adalah motor ini punya konsumsi bahan bakar yang terhitung irit buat ukuran motor 250 cc dengan bobot yang 153 kg. Saya pakai untuk sehari-hari, jadi di kota juga saya pakai ini. Buat jalan keluar kota menuju lokasi ini juga kondisinya variatif ya, ada yang lancar, ada yang macet. Dan dari MID dia itu gampang berubahnya, jadi mulai dari 28 km per liter sampai 33 km per liter. Jadi komputer dari motor ini membacanya itu terlalu cepat ya, jadi memahami karakter pengendaranya. Alhasil tampilan MID itu cepat berubah untuk fuel average-nya, jadi antara 28 sampai 33 km. Sekarang aja udah 32. Tapi saya udah ngitung sendiri pakai metode full to full dengan bahan bakar Oktan 92. Hasilnya adalah 31,3 km per 1 liternya. Irit ya, apalagi dengan tangki bahan bakar 12,8 liter, ini sekali full tank bisa melaju sampai 400 km. Lumayan lah buat touring-touring, makanya motor ini disebut onta, jarang minumnya. Jadi begitu teman-teman, 5 alasan kenapa Honda CRF 250 Rally ini bisa laku banget. Sekarang harganya 92.145.000, padahal waktu pertama kali rilis di 2017 harganya itu cuman 62.900. Dan kalau dilihat-lihat sekarang harga bekasnya pun masih cenderung stabil di angka 60 sampai 70 jutaan. Jadi kalau kalian mikir beli bekas Honda CRF 250 Rally, ternyata harganya masih stabil dan cenderung tinggi. Dan kalau kalian berminat untuk beli model barunya, ya dia harus sabar-sabar juga karena indinya lumayan panjang. Kira-kira seperti itu teman-teman alasan kenapa Honda CRF 250 Rally ini bisa laku banget. Kalau itu jangan lupa di like, subscribe Motovfun Indonesia. Akun TikTok kita juga Motovfun Indonesia, dan website kita autofun.id bisa diampirin untuk mendapatkan informasi-informasi berita otomotif terbaru dengan lebih lengkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.